Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Sudah lama kita tidak melakukan buat video baru ya. Hari ini kita akan memulai untuk membuat video baru. Hari ini kita akan membahas kata-kata siapakah yang lebih zalim ya. Jadi di Al-Quran ada kata-kata terjemahannya dalam artian siapakah yang lebih zalim. Pertama, kata-kata siapakah yang lebih zalim ada kita temukan di surah Al-Baqarah. 2 ayat ya, yaitu ayat 114 dan 140. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Kemudian ayat 140, ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena diyakini ya dari mulai Nabi Adam, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa, semuanya itu sebenarnya beragama Islam. Jadi dibilang Allah, siapakah yang lebih zalim daripada yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya. Kemudian Al-An'am ayat 21:93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Kemudian ayat 93, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam keadaan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-An'am ayat 144, dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakan apakah yang diharamkan, 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sesungguhnya telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang merusak ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling. Kemudian surah Al-A'raf ditemukan satu ayat ke-37. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Surat Yunus ditemukan satu ayat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.
Dan siapakah yang lebih zalim? Ini dari surat Hud ya, ayat 18. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Kahf ayat 15 dan 57, maka mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, kendati pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya. Jadi, kalau Allah nggak mau ngasih petunjuk, dikasih sumbatan di telinga, ditutup hatinya. Ya, jadi kita kasih tahu gimana pun dia nggak ngerti. Kemudian surah Al-Ankabut, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang kafir? As-Sajdah surat ayat kedua-dua. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang berdosa. Az-Zumar ayat 32, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada agama Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim? Ya, jadi di sini dibilang Allah dia tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dibilang di sini neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi wahai adik sekalian, banyak-banyaklah kalian belajar Al-Quran, mengamalkannya. Jangan tinggalkan sholat, jangan lupa baca Quran setiap hari, berbuat baik kepada orang tua, saudara, dan tetangga, serta teman-teman. Jangan bermaksiat kepada Allah, usahakan semaksimal mungkin. Kalaupun terpaksa, tak sengaja atau tak tahan berbuat maksiat, cepat-cepatlah bertobat, jangan menyepelekan. Ya, itu dulu. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan masuk ke bagian video yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.